Romo Koko di sini dan selamat datang dalam renungan pada hari Sabtu Sepi. Pada hari ini Romo akan mengundang Anda untuk bersama-sama merenungkan apa artinya pangkuan Bapak Abraham dan mengapa Tuhan Yesus turun menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di pangkuan Bapak Abraham sesuai tradisi gereja pada hari Sabtu Sepi ini. Dan pada hari Sabtu Sepi ini kita juga belajar menerima kehilangan. Kita belajar menerima keheningan. Maka saya mengundangmu pertama-tama untuk membiarkan hatimu disapa oleh Roh Kudus. Kita hening sejenak, kita masuk ke dalam batin kita. Mohon rahmat Roh Kudus supaya tenang jiwamu, supaya hening batinmu, supaya jernih semua yang masih mengganjal. Mintalah rahmat Roh Kudus saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pengalaman Sabtu Sepi ini. Semoga di sepanjang hari ini kami belajar untuk mendengarkan Kristus yang turun ke pangkuan Bapak Abraham dan melihat bagaimana jiwa-jiwa yang merindukan Allah di pangkuan Bapak Abraham itu bersukacita menyambut penyelamatnya. Kami mohon semoga permenungan kami, percakapan rohani kami pada hari Sabtu Sepi ini membuat hati kami sadar bahwa hanya Kristus satu-satunya jangkar pengharapan. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman semua yang diberkati Tuhan, saya harap Anda dalam keadaan sehat dan baik. Pasti ibadat-ibadat seputar Pekan Suci yang sangat mendalam dan sudah kita kupas satu persatu sejak Minggu Palma yang lalu, semoga membantu Anda untuk masuk ke dalam misteri iman. Nah, pada kesempatan Sabtu Sepi ini, Romo ingin mengundangmu untuk dengan lebih mendalam melihat ajaran gereja. Di belakang saya ada lukisan yang sangat terkenal. Lukisan ini dibuat dari tradisi Yunani tentang Descensus Christi ad inferos, turunnya Kristus ke alam maut, turunnya Kristus ke tempat penantian, di mana jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal sebelum misteri Paskah Kristus masuk dan tertahan. Dalam seni rupa Kristiani seperti yang dilukis dalam ikon ini, tema tentang Kristus yang turun ke inferos, ke tempat penantian itu, dikenal pula juga dengan sebutan Anastasis, yang artinya kebangkitan. Ini ada tulisannya di atas itu ya. Jadi tema Kristus yang turun ke tempat penantian itulah yang kita renungkan di Sabtu Sepi sebelum malam Paskah tentunya ya. Malam Paskah kita merayakan Kristus yang bangkit, tapi pada sepanjang Sabtu pagi sampai sore kita merenungkan Kristus yang turun ke tempat penantian. Apa itu maksudnya turun ke tempat penantian? Sederhananya kita percaya bahwa secara kronologis, ini kan cara pandang manusia dan cara manusia membahasakan urutan waktu penyelamatan ya. Jadi sekali lagi ini cara manusia membahasakan penyelamatan. Secara kronologis, kita bisa melihat bahwa kalau dalam Kristus keselamatan baru terjadi, maka orang-orang yang diciptakan oleh Allah sebelum Kristus datang
Mereka turun ke dunia orang mati yang disebut Sheol. Dalam tradisi Yahudi, mereka dikenal juga mereka ada di pangkuan Bapa Abraham, seperti engkau mungkin mengingat kisah Lazarus yang digambarkan sebagai pengemis yang sangat miskin yang makan di bawah meja orang kaya, makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Dan Lazarus ketika meninggal, dia ada di pangkuan Bapa Abraham. Ya toh? Perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Semua orang yang datang sebelum Kristus, ketika dia meninggal, baik yang jujur maupun yang jahat, baik orang benar maupun orang yang tidak benar, mereka turun ke alam maut sambil menantikan penebusnya datang. Dan ketika Tuhan Yesus raganya masuk ke alam kubur, kita bisa melihat dalam ajaran gereja, jiwanya turun, membebaskan orang-orang benar dari tempat penantian tersebut. Maka kan di sini digambarkan ada tokoh-tokoh yang luar biasa ini, yang diangkat oleh Kristus yang bangkit, diangkat, dibuka dari peti matinya, dibangkitkan oleh Tuhan sendiri. Maka jiwa-jiwa yang sudah menanti sekian lama penebusnya di pangkuan Bapa Abraham itu, pada hari Sabtu Sepi ini mereka mengalami pembebasan jelang kebangkitan. Jadi ini menarik ini ya. Mengapa Yesus harus turun ke tempat itu? Dalam katekismus Gereja Katolik sekali lagi dikatakan bahwa memang tempat penantian yang namanya pangkuan Bapa Abraham itu adalah tempat perhentian orang mati. Mereka yang tertahan di tempat penantian itu tidak mampu memandang Allah dari muka ke muka, dan karena konsekuensi dosa asal mereka tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Yang mampu menyelamatkan mereka hanya Kristus yang sekaligus menderita wafat dan bangkit. Dalam kebangkitan Kristus, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, termasuk jiwa-jiwa yang dibenarkan di tempat penantian tadi yang Romo ceritakan, akhirnya bisa masuk dan mengalami kasih Allah di surga. Saya pikir indah ya bahwa gereja memiliki ajaran yang sangat mulia seperti ini. Dan ini yang kita renungkan di dalam Sabtu Sepi, teman-teman. Lihat bagaimana Allah dalam sejarah bermurah hati kepada orang-orang, termasuk orang-orang yang datang sebelum Kristus memberikan dirinya sebagai kurban tebusan. Lihatlah bagaimana Allah mencintai setiap jiwa, itu poinnya. Pada akhirnya Sabtu Sepi ini adalah perayaan di mana kita dengan kagum melihat sejarah manusia sebagai keberlanjutan. Betapa tidak, coba lihat. Mereka yang sebelum Kristus dan bahkan yang belum mengenal Kristus sebagai pribadi pun diselamatkan karena kasih kemurahan Allah dan karena sikap jujur usaha mereka ketika di dunia tuh. Maka saya kok yakin ya, dalam hidup ini tidak ada kata terlambat untuk pulang kembali kepada Allah. Dalam hidup ini tidak ada kata terlambat untuk membuka hatimu menerima kembali kerahiman Tuhan. Dalam tradisi Sabtu Sepi, biasanya kita sambil mempersiapkan Paskah yang ceria, kita ambil waktu juga untuk merenungkan kesepian. Sebagaimana Kristus masih ada di dalam makam tubuhnya, tetapi dia tidak mati. Dia tidak, jiwanya yang kekal tidak mati. Dia
tidak berpangku diri. Dia turun ke tempat penantian dan tetap memberikan kasih-Nya. Maka teman-teman, mari kita lihat, kadang-kadang menjadi diam bukan berarti kita pasif atau kita tidak bergerak. Kadang-kadang ketika kita mundur dalam keheningan, dalam kesepian diri, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menemukan kembali apa yang paling penting dalam hidup ini. Kerahiman Tuhan, cinta Tuhan. Betapa banyak orang belakangan ini membayar begitu mahal supaya bisa retret hening, coba bayangkan. Pergi ke Bali hanya untuk meditasi dan makan sehat, rela mengeluarkan puluhan juta untuk meditasi 5 hari hening. Padahal tradisi Kristiani itu menawarkan bentuk olah batin yang jauh lebih mendalam. Dan yang bisa Anda lakukan sekarang ini di rumah Anda dengan membuka firman, merenung sejenak, mendengarkan tuntunan, masuk ke tempat penantianmu masing-masing, tentu berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan jelang kebangkitannya. Tempat penantian kita bisa mendapat arti figuratif. Tempat di mana kita dengan sabar menimba kekuatan dari firman Tuhan. Dengan sabar kita menimba kekuatan dari rahmat Allah dalam keheningan batin. Jadi jangan takut pergi ke tempat penantianmu. Setelah Yesus menyelamatkan banyak orang, banyak manusia, banyak jiwa dari generasi sebelumnya, dengan kebangkitannya, dengan anastasisnya, kita bisa melihat bahwa memang tidak ada lagi konsep pangkuan Bapak Abraham, toh. Tidak ada lagi tempat jiwa menanti. Yang ada adalah manusia diberi pilihan untuk ikut Yesus atau menolak Dia. Maka semoga engkau juga sadar dengan Sabtu Sepi ini bahwa nanti tidak akan ada kesempatan kedua. Tidak akan ada kesempatan kedua setelah kita wafat. Setelah Anda dan saya menjadi kaku dan dingin, tidak ada kesempatan kedua. Kesempatan itu diberikan saat ini. Maka semoga kita juga ingat di hari Sabtu Sepi ini untuk benar-benar bangkit dengan cara hidup yang baru. Untuk benar-benar bangkit dengan komitmen, dengan tindakan yang nyata, yang sesuai dengan komitmen itu. Karena tidak ada kesempatan kedua. Kalau generasi pendahulu kita mungkin masih ada kesempatan kedua sebelum Yesus bangkit, menyerahkan dirinya untuk tebusan dosa, mungkin mereka masih bisa nunggu di tempat Bapak Abraham. Kita, Sabtu Sepi ini mengajarkan begitu banyak hal pada kita. 3 poin sederhana yang tadi kita bicarakan. Pertama, Sabtu Sepi bukanlah sebuah momen yang pasif. Walaupun raga Tuhan Yesus ada di dalam kubur, jiwanya turun ke tempat penantian. Dia turun ke pangkuan Bapak Abraham menyelamatkan jiwa-jiwa dari generasi sebelumnya yang hidup benar, hidup jujur. Poin kedua, lihat bagaimana kemurahan hati Allah itu ya. Coba Anda lihat kemurahan hati Allah bahkan berlaku surut loh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di dalam Allah tidak ada masa lalu, masa kini atau masa depan. Waktu itu hanya kita manusia yang hidup dalam kefanaan ini yang punya konsep tentang waktu. Tapi dalam Allah adalah keabadian, kekekalan. Maka yang mengagumkan bagi saya ini seperti belajar fisika kuantum ini. Maka
turunnya Yesus ke tempat penantian tidak untuk pertama-tama dimaknai secara kronologis, tetapi dimaknai secara spiritual karena dimensinya berbeda, dimensi roh, dimensi yang tidak mengenal ruang dan waktu. Maka mari kita lihat bahwa kita, manusia, menerima ajaran yang sangat luar biasa ini dari tradisi gereja, yang mengatakan bahwa kasih Allah itu berlaku surut. Kasih Allah itu bahkan diberikan untuk generasi-generasi sebelumnya. Tapi tentu saja yang ketiga itu tidak berarti bahwa kita bisa ongkang-ongkang kaki di dunia ini, hidup ya cukuplah, tidak perlu mengusahakan keutamaan, gak gitu juga cara mainnya. Kita harus berkeringat, kita harus berusaha setidaknya karena Sabtu Sepi mengajarkan kita satu hal. Tidak ada kesempatan kedua setelah ini. Setelah hidupmu berakhir, pangkuan Bapak Abraham udah gak ada lagi. Siapkah kamu? Siapkah kamu berjumpa dengan Allah dari wajah ke wajah, dari muka ke muka? Semoga. Untuk itu, timbalah kekuatan dari firman Tuhan. Masuklah ke tempat penantianmu sendiri, tempat yang jarang kau kunjungi, tempat di mana kadang-kadang engkau mendiamkan kesepianmu, tempat di mana-mana engkau mendiamkan amarahmu, tempat di mana engkau kadang-kadang lari dari masalahmu. Coba pergi ke sana. Pulang sebentar ke hatimu di hari Sabtu Sepi ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, terima kasih Engkau memberi kami waktu untuk sejenak merenungkan diri dan hidup kami dengan jujur. Kami bersyukur untuk rahmat keselamatan Kristus yang benar-benar sudah dekat sekali akan kami rayakan malam ini. Tapi semoga di sepanjang hari ini kami Kau bantu untuk sekali lagi dengan jujur masuk ke tempat penantian kami dan membiarkan diri kami diselamatkan oleh Kristus. Semoga kami berani mengulurkan tangan kepada tangan Kristus yang berusaha meraih kami. Kami mohon Tuhan, semoga Engkau berkarya dalam diri kami dan keluarga di sepanjang hari ini, agar malam nanti dengan hati yang penuh riang gembira, kami rayakan misteri cinta yang mengalahkan maut. Allah Roh Kudus, bakarlah semua ketakutan kami. Bakarlah semua kecemasan kami yang tidak beralasan. Di dalam Engkau, ya Allah Roh Kudus, kami ingin dibaharui lagi, dihidupkan kembali, agar hidup kami tidak menjadi sia-sia. Kami haturkan doa ini demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Anda sekalian saudari-saudaraku diberkati dilindungi dengan kuat kuasa Allah yang menyempurnakan, yang menguatkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketik ya, Tuhan sayang padamu, Tuhan sayang padamu, diketik Tuhan sayang padamu. Jangan lupa bagikan video ini, dan sampai jumpa besok jam 5 pagi. Besok adalah seri video terakhir tentang Pekan Suci. Semoga rangkaian video ini membantu Anda mendalami misteri-misteri iman kita. Ciao, bye.